Perkenalkan, nama saya Irene Dewi Venu dengan NIM 2206090022 akan mempresentasikan hasil seminar arsitektur saya dengan judul Redesign Core Komitmen Kabupaten Kupang dengan pendekatan arsitektur neovernakuler. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, target nasional atau DBON 2045, Indonesia menargetkan 70% masyarakat aktif berolahraga. Namun, Sport Development Index pada tahun 2022 menunjukkan partisipasi publik masih rendah, yaitu di angka 30,93%, turun dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, sekitar 32,80%. Urgensi fasilitas daerah Kabupaten Kupang membangun komitmen Desa Onase sejak 2019 sebagai wadah olahraga indoor dan pembinaan atlet. Masalah real lapangan, proyek bernilai 11,6 miliar ini tidak berfungsi optimal karena kualitas infrastruktur buruk akibat kasus korupsi yang merugikan negara sekitar 5,3 miliar. Evaluasi dan penataan ulang redesign sangat mendesak. Nah, krisis identitas visual, banyak bangunan publik di daerah mengadopsi arsitektur modern mentah tanpa mempertimbangkan karakter budaya dan kearifan lokal. Berikut solusi, rumusan, dan batasan. Nah, solusi desain yaitu redesign core commitment dengan mengintegrasikan nilai filosofis rumah adat Timor seperti karakteristik atap tinggi dan penggunaan material lokal melalui arsitektur neovernakuler. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana meredesain core commitment agar memenuhi standar teknis gelanggang olahraga, kapasitas, dimensi, lapangan, tribun, sirkulasi, dan keselamatan. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan nilai arsitektur tradisional NTT ke dalam struktur bentang lebar modern. Batasan perancangan berfokus pada redesain bangunan utama dan fasilitas pendukung di batas tapak existing tanpa perluasan lahan. Analisis struktur dan utilitas dibatasi pada ranah konseptual. Yang berikut, tipologi dan fungsi strategis. Terminologi objek. Redesign diartikan sebagai rancangan ulang. Nah, GOR merupakan arena khusus atau bentang lebar untuk mendukung aktivitas olahraga, baik pelatihan rutin maupun pertandingan resmi. Fungsi strategis objek yang pertama sebagai pusat kompetisi dan latihan, yaitu menjadi wadah pembinaan atlet, daerah, dan penyelenggaraan turnamen resmi. Yang kedua, kegiatan komunitas yang mampu menampung aktivitas non-olahraga seperti senam massal, event sosial, dan kegiatan publik. Yang berikut, katalisator kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah secara preventif melalui penyelenggaraan fisik yang memadai. Yang berikut, fisik bangunan GOR. Struktur bentang lebar direkayasa menggunakan sistem rangka bidang baja atau plain truss dan struktur ruang 3 dimensi atau space frame. Bebas kolom tengah demi menjamin keamanan arena pertandingan. Pencahayaan dan akustis ruang, pemanasan cahaya alami lewat bukaan atap, skylight dan bukaan samping dipadukan lampu vertikal standar olahraga bebas silam, mengurangi gema di dalam ruang kompetisi melalui pengaplikasian material penyerap suara. Yang berikut, teori dan prinsip arsitektur neovernakuler. Nah, definisi teoritis suatu pendekatan yang mengadaptasi elemen arsitektur tradisional yang telah ada, baik fisik berupa bentuk atau konstruksi maupun non-fisik berupa filosofi atau tata ruang, ke dalam desain modern kontemporer tanpa menghilangkan nilai budaya lokal, menurut Charles James dan Leon Cryer. Nah, 3 prinsip hubungan utama menurut Charles James. Yang pertama hubungan langsung, yang kedua hubungan abstrak, dan yang ketiga hubungan landscape. Karakteristik fisik esensial. Desain dinominasi oleh atap hubungan atau miring, menyiratkan elemen pelindung, proporsi vertikal yang ramah lingkungan, eksplorasi material lokal, serta interior yang terbuka mengalir ke ruang luar. Yang berikut adalah perbandingan presiden fungsi. Di sini saya menggunakan 2 presiden yang memiliki fungsi sejenis, yaitu GOR Universitas Negeri Yogyakarta dan Gimnasium Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tipologi dan struktur dari GOR UNI sendiri adalah GOR tipe A dengan luas kurang lebih 7.880 meter persegi. Kapasitas penonton 6.000 penonton, menggunakan struktur rangka bidang, baja,
bentang bebas kolom sebesar 54 meter kali 46 meter. Tata ruang dan sirkulasi satu lantai utama single level arena dengan lantai karet sintetis. Mitigasi bencana sangat andal dengan total 30 pintu keluar darurat. Yang berikut adalah Gimnasium Universitas Pendidikan Indonesia. Tipologi dan struktur. Kapasitas dinamis 5.500 sampai 8.000 orang menggunakan struktur bentang lebar baja kombinasi kolom beton masif. Tata ruang 2 lantai fungsional split level arena, lantai bawah khusus cabang bela diri dan tenis meja, lantai atas untuk hoki, futsal, dan basket. Kamar mandi terletak di setiap sudut bangunan dengan dukungan daya listrik 50.000 watt. Perbandingan presiden pendekatan. Bandara Internasional Banyuwangi Andra yang didesain oleh Andra Martin memiliki adaptasi bentuk mentransformasikan bentuk atap tradisional suku Osing menjadi struktur modern yang dilapisi rumput atau grand roof. Respon iklim, sirkulasi udara terbuka dengan memanfaatkan kisi-kisi kayu lokal sebagai cross ventilation, sangat meminimalisir penggunaan AC. Organisasi ruangnya linear tanpa banyak sekat dinding beton masif. Yang berikut ada Museum Tsunami Aceh yang didesain oleh Bapak Ridwan Kamil. Adaptasi bentuknya lantai dasar berupa panggung terbuka yang mengadopsi kolongan panggung rumah Aceh yang berfungsi sebagai jalur mengalir air jika terjadi tsunami atau banjir. Dan berikut ada fasad dan filosofi. Kulit luar sekunder skin menggunakan relief dinding beton geometris berlubang yang mengabstraksikan susunan gerakan penari tari zaman dalam ruang. Dalamnya berbentuk elips melingkar. Sequential emotional space of fear hingga space of yang terakhir kesimpulan konsep redesign yang yaitu menyatukan standarisasi teknis ruang gor tipe B, sirkulasi steril atlet, manajemen evakuasi, struktur bentang lebar baja dengan karakteristik fisik arsitektur neovernakular NTT dan menghasilkan bangunan publik gor komitmen Kupang yang andal secara fungsional, tanggap terhadap iklim tropis sekaligus menjadi landmark kebanggaan budaya daerah Kabupaten Kupang. Terima kasih. Sekian presentasi saya.